Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada. Materi kali ini tentang keadaan ekonomi ya teman-teman. Seharusnya teman-teman Jumat Wage ya di masa-masa sekarang ini harusnya bangkit ya. Kalau teman-teman Jumat Wage belum bangkit, nah ini yang perlu dipertanyakan, ada apa ya. Jadi teman-teman bisa evaluasi, bisa cek ya. Karena masa-masa kemarin ya, masa-masa pandemi itu adalah masa dimana sebenarnya Jumat Wage ini harus bisa bangkit ya daripada yang atau selain weton Jumat Wage. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena penderitaan atau ujian cobaan dari teman-teman Jumat Wage ini sudah terlalu berat gitu, sudah terlalu berat dan lama berkelanjutan, sehingga seharusnya ini sudah bisa merubah ya, sudah bisa merubah perilaku ya, istilahnya perilaku Anda ya, yang mana dulunya mungkin males ya, males tidak mau berusaha, terus ada kesempatan tidak diambil ya. Dengan seiringnya waktu teman-teman pasti sudah belajar ya, sudah belajar dari kesalahan-kesalahan yang teman-teman lakukan ya di masa, mungkin di masa jayanya, mungkin di dalam menjalani penderitaan dan sebagainya. Ini tentu saja teman-teman banyak ilmu yang bisa dipetik ya. Tentunya bagi teman-teman yang ingin bangkit loh ya, beda dengan teman-teman yang tidak ingin bangkit. Tentunya pola pikirnya juga beda, perilakunya juga beda, cara penyelesaian masalahnya juga beda, sehingga apa yang terjadi ya, masa dari penderitaan Anda ini harusnya selesai 1 tahun, bisa menjadi 2 tahun, bisa menjadi 3 tahun, bisa menjadi 4 tahun, dan sampai sekarang belum bangkit gitu. Ya, sebenarnya penyelesaian itu ada di masalah Anda. Masalah Anda itu ya, masalah yang dijatuhkan ke hadap Anda, entah itu karma, entah itu ujian, cobaan, dan sebagainya ya, di situ juga terletak penyelesaian masalahnya. Tinggal Anda jeli atau tidak gitu. Tinggal Anda larut atau tidak. Kalau Anda larut di dalam masalah, akhirnya apa? Mengeluh ya, mudah putus asa, menyalahkan diri sendiri ya. Ini yang paling fatal, ini menyalahkan diri sendiri. Seandainya saya pintar, saya tidak akan dikadali. Seandainya saya melakukan ini, saya tidak akan seperti ini. Dan seandainya lagi ya. Jadi banyak sekali faktor yang istilahnya itu membuat teman-teman itu menyalahkan diri sendiri. Ini salah satu problem yang teman-teman harus hadapi ya. Jangan sekali-kali menyalahkan diri Anda sendiri ya, karena diri Anda adalah yang merasakan ya, yang bertanggung jawab, yang bisa mengubah ya. Jangan bebani lagi dengan menyalahkan diri sendiri ya. Anda rubah mindset itu dengan menguatkan diri ya, melalui berdoa. Berdoa ini adalah salah satu obat yang ampuh ya, terlepas dari kepintaran Anda, terlepas dari apa ya, kejeniusan Anda, kecerdasan Anda, dan sebagainya. Doa ini adalah salah satu penguat batin Anda ya. Meskipun hanya katakanlah saya doakan, itu sudah seperti Anda di gurun pasir ya, dikasih es batu, minum es setruk gitu ya. Jadi seperti itu teman ya. Jangan pernah menyalahkan diri Anda sendiri, tetapi belajar dari kesalahan yang Anda lakukan ya. Nah, itu perbaiki ya, perbaiki. Nah, apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak ya, teman-teman koreksi saja dengan kehidupan teman-teman yang teman-teman jalani saat ini ya. Selanjutnya untuk masalah bisnis ya, untuk masalah bisnis yang teman-teman tekuni ya, kadang bisnis itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Pola pikir kita, hitungan matematis kita, untung rugi kita, katakanlah kita bisnis membuat tahu katakanlah ya,
Tetapi Tuhan menghendaki Anda ini membuat tempe. Bagaimanapun caranya Anda jualan tahu, tidak akan berhasil. Padahal Anda senang membuat tahu, tapi Tuhan ingin Anda membuat tempe. Maka disinilah fungsi dari intuisi Anda, fungsi dari ketersambungan Anda dengan Tuhan. Anda bisa membaca masa depan. Ya, tentunya teman-teman harus kembali masuk ke dalam. Ya, Anda lihat, ya, Anda lihat sejarah Anda yang kelam, katakanlah sejarah Anda yang istilahnya mulai terpuruk itu karena apa? Ya, Anda pikirkan, Anda renungkan, ya. Nah, di situ teman-teman pasti akan menemukan sebuah kesalahan-kesalahan yang teman-teman baru menyadarinya gitu, di saat teman-teman sudah terjatuh. Tapi kalau teman-teman tidak menemukan itu, seolah-olah teman-teman ini selalu benar. Nah, ini tidak akan ada kemajuan bagi teman-teman, ya. Jadi tidak akan ada evaluasi, tidak akan ada peningkatan, dan tidak akan mau belajar. Nah, tujuan dari penderitaan, cobaan, dan sebagainya tadi supaya Anda ini belajar, gitu. Ya, supaya Anda ini belajar. Ya, karena apa? Di depan ini ujiannya juga semakin berat, gitu. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak usah pesimis, tetap optimis ya, tetap optimis. Jadi sama sekali ya, ujiannya itu sama saja ya, dengan wonten-wonten yang lain juga sama gitu. Ya, saya kasih contoh konten ini ya, konten YouTube ini. Pertama menghasilkan per hari berapa? 3.000 rupiah. Ya, jadi pendapatan dari channel Olah Sukmo ini 3.000 rupiah per hari. Ya, terus meningkat. Sekarang ini sudah 60, 50, 70 itu per hari. Nah, tentunya ini kan perjuangan berat ya, perjuangan keras ya. Istilahnya membuat konten ini gitu loh. Ya. Jadi teman-teman, apapun yang Anda kerjakan itu pasti akan menghasilkan. Ya. Apapun yang Anda kerjakan itu akan menghasilkan, baik dan buruknya itu pasti akan menghasilkan. Ya. Maka dari itu tetap optimis ya, meskipun ini istilahnya tidak sesuai dengan passion Anda. Saya membuat konten pertama itu adalah tentang hukum ya teman-teman. Anda lihat channel Advokat Lutfi Lansor ya, secara materi ya, secara materi itu sudah menghasilkan puluhan juta dari kasus yang saya tangani di luar itu gitu loh ya. Jadi saya membuat konten, akhirnya ada klien yang hubungi saya selesaikan masalahnya. Jadi seperti itu, ya. Itu yang mendapatkan puluhan juta. Tetapi hasil dari YouTube-nya sendiri itu per bulan itu 100.000, ya. Baru demonetisasi 2 bulan kemarin. Bulan September 100.000, bulan ini ya, bulan Oktober ini ya, itu saya lihat pendapatannya 130.000. Akhirnya saya putar otak gitu ya, kemampuan apa yang saya miliki ya. Akhirnya saya membuat channel Olah Sukmo ya. Pada saat saya membuat channel Olah Sukmo juga sama gitu loh ya. Gajian pertama itu adalah 50.000 ya, seminggu itu 50.000. Bulan berikutnya 300.000 ya, bulan September 300.000, Agustus 300.000, terus September itu berapa ya, September 2 juta, 2 jutaan ya, 2 juta kurang, 1.900.000 September. Oktober sama. Nah itulah teman-teman, akhirnya saya kembangkan lagi. Ini kan perjalanan sudah ditentukan oleh Tuhan gitu, bukan keinginan saya gitu. Dia membuat channel seperti ini, akhirnya saya buat Olah Sukmo, akhirnya saya buat Javanese, akhirnya saya buat Olah Batin.
dan channel-channel yang lain ya. Padahal dari basic tentang hukum gitu loh ya. Nah inilah yang teman-teman bisa petik ya dari kasus saya gitu ya, bagi teman-teman Jumat Wage, sesuatu yang memang itu mungkin tidak sesuai ya dengan keinginan Anda, tapi di situ Anda menguasai. Biasanya Tuhan itu seperti itu gitu. Ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di channel Olah Sukmo kaitannya dengan mengobati sihir, terapi sihir dan sebagainya, ini adalah perjalanan spiritual saya gitu. Ya, perjalanan spiritual saya. Akhirnya saya buat konten supaya ini bisa bermanfaat ya. Jadi saya buka semua gitu teman-teman ya. Akhirnya di tengah perjalanan yang meledak itu weton Jumat Wage. Akhirnya saya akhirnya Olah Sukmo ini saya pecah ya, saya pecah jadi olah batin, jadi Javanese, supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya ya. Kalau saya terus membahas Jumat Wage di Olah Sukmo, otomatis teman-teman yang lain kan juga kasihan gitu teman-teman ya. Makanya saya wadahi mereka di Javanese, di Olah Batin ya, di Kampus Ilmu Hikmah, yang suka pengasihan di Kampus Ilmu Hikmah, yang suka mengobati sihir ya. Di perjalanan spiritual saya ya, dalam mengobati sihir yang terjadi pada saya buatkan channel terapi sihir. Sebenarnya sudah ada di Olah Sukmo semua gitu. Semua channel ini sudah ada di Olah Sukmo semua, tetapi saya akan perbarui, saya akan bisa, mungkin Olah Sukmo nanti akan khusus Jumat Wage saja ya. Lah ini kan perjalanan, kita tidak tahu kalau kita sampai seperti ini gitu. Kita nggak tahu ya rahasia Tuhan itu seperti ini. Pada saat saya mengalami sihir dan sebagainya, saya sampai buat konten seperti ini, sampai ketemu dengan weton Jumat Wage ya. Kadang apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Jadi sudah ya, kita tidak harus mengalir seperti air, tetapi kita harus berikhtiar gitu. Anda punya rencana A, B, C, D gitu ya. Jadi kalau Anda katakanlah sekarang jualan tempe, Anda bisa jualan tahu, jualan apa gitu ya, ada plan A, B, C. Kalau sudah katakanlah sudah di situ lancar ya sudah, teruskan situ ya. Untuk yang lain tinggal saja dulu sementara. Pada saat teman-teman nanti bisa nyanda, istilahnya ada waktu luang, teman-teman bisa gunakan waktu itu untuk mengembangkan yang lain. Jadi seperti itu ya. Tetap semangat, tetap optimis ya, terus belajar ya di channel Olah Sukmo. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya ya, meskipun saya bukan nonton Jumat Wage, tetapi sebenarnya sama saja ya teman-teman, tergantung dari kita ini mau enggak, kita ini mau mengolah diri kita ya, memaksimalkan potensi diri kita sehingga kita ini bisa survive dimanapun kita berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.